السلام عليكم. Halo. Waalaikumsalam. Allah. Ya, ya. Waalaikumsalam.
Ya, sudah bisa, Ustaz? Oke, udah masuk. Sudah. Ini sudah nampak gambarnya. Baik, saya coba yang ini tak matikan dulu, bisa nggak? Yang dari ini jadi mendengung dua ini. Yang satu biar keluar kali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair. Wa la tas'alna min ahli syarri wa tuhyan amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan ya. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6. Artinya satu pertemuan lagi kita UTS. Nanti saya tanyakan Mas Alwi ini. Untuk sekolah RPL ini ada UTS atau hanya cukup UAS saja? Harus ujian 2 kali atau ujiannya 1 kali saja? Nanti kalau memang harus ada 2 kali ya nanti kita bikinkan soal untuk UTS gitu ya. Nah, untuk tema kali ini tadi sudah dikirimkan, terima kasih sudah dikirimkan filenya di grup WA. Kita akan bicara tentang kreativitas ya, sebagaimana kita tahu bahwa tanpa inovasi berarti siap mati. Itu di dunia bisnis kita tahu betul itu. Tanpa inovasi berarti siap mati. Dunia bisnis itu core utamanya adalah kreativitas. Jadi pembahasan kali ini bisa jadi adalah pembahasan yang paling inti dari seluruh perkuliahan kita gitu ya. Jadi seperti apa itu kreativitas di dalam bisnis, itu bagaimana cara memantik kreativitas, bagaimana menangkap peluang bisnis. Nanti kita lihat ada banyak ada banyak ini ya sebagai pembuka saja gitu. Kita tahu banyak sekali di awal perkuliahan saya sudah sampaikan ya, hari ini itu sudah bukan lagi persoalan apakah bisnis kecil melawan bisnis besar, sudah tidak ada gitu.
Sudah tidak ada bisnis besar dan bisnis besar yang mengalahkan bisnis kecil. Yang ada adalah orang kreatif mengalahkan yang tidak kreatif. Orang yang tidak siap menghadapi perubahan, maka dia akan ditelan oleh zaman. Di dunia bisnis itu kita harus paham betul, ada dunia yang memang itu sangat menguntungkan, tapi dalam waktu siklusnya pendek gitu. Kalau kita hitung dalam siklus pendek tidak segera mendapatkan keuntungan, maka kita akan gagal. Gitu. Contoh yang paling gampang itu pada masa saya kuliah gitu. Banyak teman-teman mahasiswa saya di Ciputat itu yang orang tuanya punya gitu, dikasih modal itu namanya wartel, masih ingat enggak? Warung telepon gitu. Wartel itu sangat menguntungkan di eranya gitu. Tapi ternyata siklus wartel itu kan pendek gitu. Tidak lebih dari 5 tahun, tiba-tiba sudah ada orang sudah pegang HP semuanya, sehingga mau tidak mau dia harus beralih ke yang lain. Pada waktu orang sudah mulai ada HP, kemudian apa? Orang pindah lagi, muncul yang namanya warnet, warung internet. Kita mengalami itu, tapi juga warung internet juga siklusnya sangat pendek. Dalam tidak beberapa lama, semua orang sudah menyimpan internetnya di HP masing-masing, sehingga tidak dibutuhkan lagi juga ya, warung internet. Seperti itu juga kita pernah menemukan perusahaan-perusahaan yang besar itu ya, seperti kalau di kamera itu kita ketemu namanya Kodak ya, sampai kita pahamnya namanya tempat apa namanya alat foto itu ya Kodak itu, saking ikonnya kuat sekali. Sama dengan kalau kita ngomong brandnya itu kuat sekali ya, sama dengan kalau kita ngomong pasta gigi, yang kita ingat bukan pasta gigi tapi Pepsodent gitu. Mana Pepsodentnya, maksudnya mana pasta gigi, tapi sesungguhnya pasta gigi itu macam-macam. Nah, Kodak itu pernah merajai dunia kamera gitu. Tapi kemudian dia tidak segera beralih ketika kamera digital mulai diperkenalkan, sehingga tiba-tiba kemudian dia menjadi apa namanya, sebesar Kodak pun bisa runtuh ya. Begitu juga kita tahu bagaimana Nokia yang semua orang punya itu, dulu HP itu kalau nggak Nokia nggak keren itu, tiba-tiba runtuh karena tidak segera berbenah diri. Jadi ini satu contoh kecil bagaimana raja kamera, raja handphone terpaksa kemudian harus bangkrut karena tidak segera apa namanya, tidak segera berbenah diri. Nah, ini penting apalagi hari ini di mana dunia ini bergerak begitu cepatnya gitu ya. Maka kemudian dibutuhkan adalah seni kreativitas. Jadi adu gagasan ya, adu gagasan ya. Yang paling maju itu siapa? Dialah yang menguasai bisnis. Akan ada saatnya ketika kita mengeluarkan satu produk, tidak berapa lama produk kita sudah diikuti orang. Ada orang yang mengekor kita. Kalau kita tidak segera kemudian merubah diri, ya kemudian kita disalib. Semestinya logikanya adalah ketika orang masuk ke wilayah kita, kita sudah maju selangkah. Nah, ini sebagai pembukaan, sudah ada presentatornya. Saya persilakan presentator untuk memulai diskusi kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang memantik. Bentar, Pak. Memantik kreativitas, menangkap peluang wirausaha. Langsung saja share screen. Ya. Oke, sudah bisa kebaca. Bisa baca. Memantik kreativitas, menangkap peluang wirausaha, kelompok 4. Saya Tikal Maula, nanti kedua akan dijelaskan oleh Ubus Budi Hartawe, terus Erik Jalani, dan Gifarul Fikri. Di sini kami akan menjelaskan tentang berpikir kreativitas dan berorientasi, melakukan observasi untuk menangkap peluang, melakukan mapping bisnis, dan yang terakhir ATM, amati, tiru, modifikasi. Untuk
Mungkin langsung saja ke yang pertama, berpikir kreativitas dan berorientasi akan dijelaskan oleh Mas Gugus Budi Hartawe. Padanya dipersilahkan. Silakan Mas Gugus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugus Budi Hartawe dari Lombok. Oke, sekarang jam berapa nih Lombok ini? Jam berapa ya Pak? Hah? Sudah Sekitar jam 6 Pak. Jam 7 ha. Oh, jam 7. Sama dong dengan kita. Lebih 1 jam dari Jawa Pak. Oh, lebih 1 jam. Kita Ya, sudah lebih 1 jam. Berarti udah jam 8 dong. Oh iya Ya. iya Pak. Saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Pertama saya harus memantik kita harus tahu apa itu definisi dari kreatif. Kreativitas adalah mencintai apa yang Anda lakukan dan menikmati apa yang Anda lakukan, dan meyakini apa yang Anda miliki adalah anugerah ilahi. Berarti ya seperti hobi kita lah yang kita harus sukai. Mungkin penjelasannya sedikit. Terus yang kedua, bagaimana orang kreatif menghadapi kegagalan? Ketika kegagalan terjadi, mereka punya reaksi yang sama seperti kebanyakan orang yang akan adalah kemudian mereka bangkit untuk menemukan celah untuk meraih kemajuan. Menurut buku-buku leadership terkenal seperti John Maxwell, hal ini disebut failure failing atau kegagalan maju. Berarti orang yang kreatif itu selalu menemukan celah untuk berkreativitas, gampangannya gitu Pak. Terus selanjutnya, kenapa harus kreatif? Apa yang menjadi senjata dunia bisnis dan perkembangan dunia saat ini, apa yang membuat kita tercengang melihat atau membaca begitu cepat perubahan terjadi, yaitu karena adanya kreativitas. Kita tahu 5 tahun lalu pasar smartphone dikuasai oleh RIM melalui produknya BlackBerry. Di seluruh dunia BlackBerry menjadi buah bibir karena barangnya laku, keras. Namun akhir-akhir produk ini terjun bebas. Semua orang tahu apa yang pesaing yang kuat, yaitu iPhone dan ponsel-ponsel Android. Berarti semua brand-brand semua brand yang ada di dunia itu intinya adalah kreativitas. Kalau kita nggak kreativitas ya nggak bisa menciptakan sebuah brand gitu. Intinya gitu. Terus yang selanjutnya, mendesain kebiasaan kreatif. Kreativitas perlu didesain sebab layaknya software. Kita adalah hardware-nya. Kreativitas pun perlu diinstal melalui pembiasaan kita agar bisa lebih kreatif lagi. Kenapa kreativitas
Untuk menangkap sebuah kreativitas, otak kita harus selalu apa, banyak wawasan dan ya wawasan dan lain-lain. Terus yang selanjutnya langkah-langkah kreativitas. Secara esensial, setiap perbedaan dalam menyikapi dirinya dan lingkungannya. Apa yang dilakukan Hemingway saat menciptakan karyanya? Ia mengunci diri di dalam kamar hingga mengalami depresi untuk sekali, tapi aneh sekali. Ya, pada intinya setiap orang itu memiliki sendiri, tapi tergantung bagaimana cara seseorang itu untuk menumbuhkan kreativitas. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung akan materi kedua, yaitu melakukan observasi untuk menangkap peluang yang akan dijelaskan oleh saudara Erik Jailani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, suara saya terdengar kan? Ya, terdengar bagus. Cuma gambarnya gelap sekali itu, kayak di mana gitu. Kayak di tengah hutan ya. Iya, Pak, lagi. Listriknya mati. Ya, di kamar, Pak. Cuman mati. Iya, Langsung dilanjut saja, tujuan observasi dalam menangkap peluang. Sebelum kita melanjutkan materi, kita harus tahu dulu apa itu observasi. Observasi itu adalah peninjauan secara mendalam dalam menangkap peluang. Observasi itu bisa meninjau, melihat ada celah dalam menangkap peluang. Itu observasi membantu mengidentifikasi tren atau kesenjangan pasar yang dapat menjadi peluang untuk inovasi dan pertumbuhan bisnis. Nah, lanjut. Itu ada metode observasi yang efektif. Beberapa metode observasi yang efektif meliputi pengamatan langsung, wawancara, studi kasus, dan analisa. Dan aslinya ada berbagai macam metode, tapi ada cuma segini saja yang kita masukkan. Itu bisa dilanjutkan. Itu langsung melakukan observasi. Pertama, ada tentukan tujuan observasi. Habis itu rencanakan metode dan pendekatan yang akan digunakan. Habis itu perhatikan dengan cermat dan catat temuan Anda. Analisa dan interpretasikan data yang Anda peroleh. Buat kesimpulan dan rekomendasikan berdasarkan hasil observasi. Ini ada beberapa langkah-langkah yang harus digunakan dalam melakukan observasi. Habis itu ada tantangan yang mungkin dihadapi dalam observasi. Karena memang melakukan observasi ini memiliki beberapa tantangan. Dan beberapa tantangan yang memungkinkan dihadapi dalam observasi meliputi subjektif observator, kebutuhan waktu dan biaya, serta mendapatkan akses ke data yang relevan. Habis itu manfaat dari observasi yang baik. Observasi yang baik dapat membantu kita mengoptimalkan inovasi produk, layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai keuntungan yang kompetitif. Sudah? Ya, terima kasih. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang proses dalam bisnis, mapping bisnis, yang akan dijelaskan oleh Mas Gifarul Fikri. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Suara saya jelas ya, teman-teman? Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Apa itu proses mapping dalam bisnis? Peta proses merupakan strategi memetakan alur kerja bisnis menggunakan visualisasi seperti flowchart, diagram alir, hingga SIPOC-R chart. Definisi lain dari proses mapping adalah alat komunikasi dan manajerial yang berguna memperbaiki proses internal perusahaan. Dengan adanya visualisasi, mudah bagi pemilik bisnis melakukan perubahan dengan tujuan mengefisiensi proses kerja. Pemetaan proses juga digunakan untuk mengkomunikasikan alur kerja yang kompleks. Brainstorming menyampaikan masalah yang terus berulang, mengkoordinasi tanggung jawab tiap individu, dan menyediakan dokumentasi proses. Menurut Lucid Chart, tujuan pemetaan proses adalah mengidentifikasi pengulangan, penundaan, dan hambatan sehingga membantu pemilik bisnis menentukan kepemilikan proses, tanggung jawab, serta batasan proses. Bisa dilanjut. Kemudian terdapat apa itu pentingnya proses mapping. Jadi proses mapping dalam perusahaan memegang peranan penting yaitu menguraikan langkah-langkah tiap individu dalam suatu proses, merinci timeline, dan mengidentifikasi penanggung jawab tugas. Visualisasi dan simbol pemetaan membantu komunikasi proses antara pemangku kepentingan dalam bisnis untuk mengidentifikasi alur kerja yang kurang efisien. Proses mapping membantu bisnis mengidentifikasi masalah sejak dini, sehingga dapat menerapkan strategi tepat demi meningkatkan proses bisnis. Di samping itu, kita bisa dapat mempelajari kekuatan dan kelemahan proses bisnis. Lanjut, Pak. Kemudian terdapat cara memetakan bisnis proses mapping. Terdapat cara untuk menentukan lingkup masalah proyek, kemudian mengidentifikasi elemen dari setiap proses, kemudian memilih format pemetaan proses, kemudian membuat daftar proses, Tes, Mas Gipardo suaranya nggak kedengeran. kemudian membuat diagram alir, memeriksa keakuratan map, serta Oke, lanjut. Lanjut. Halo? Kemudian ada keuntungan membuat proses mapping. Yang pertama, meningkatkan performa kerja. Kemudian yang kedua adalah memberikan visualisasi yang jelas. Kemudian yang keempat, mendorong kepuasan karyawan. Yang kelima, mengurangi keperluan. Dan yang keenam, memberikan kejelasan proses. Oh, hilang suaranya. Ada. Udah, Mas? Oh ya, kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran. Oke. Lanjut, Pak. Dan kemudian terdapat cara untuk mencari peluang usaha. Yang pertama, melakukan riset terlebih dahulu, kemudian mulai dari bisnis usaha kecil-kecilan, kemudian menentukan modal usaha dan harga jual, menentukan jenis usaha, kemudian sering mengikuti seminar kewirausahaan dan memahami cara mempertahankan konsumen, serta menghitung peluang usaha. Oke, mungkin itu dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf.
Enggak, kembali ke bisa Mbak Atikal. bisa diperjelas enggak? Saya lihat hanya dibaca, jadi sehingga lewat gitu. Kasih ilustrasi dong, biar kita paham gitu. Ilustrasinya gimana? Ketika tadi ngomong mapping itu gimana? Ilustrasinya bukan sekedar hanya dibaca lewat PowerPoint-nya, jadi kita nggak paham itu. Ya Pak, ini terdapat jenis-jenis proses mapping. Jadi tadi terdapat jenis business process mapping adalah teknik untuk memvisualisasikan alur kerja bisnis. Contohnya flowchart, CPOC-R, relationship map, hingga value stream maps. Jadi Itu itu apa itu? semua Istilah-istilahmu ini, itu apa itu maksudnya? ini saya jelaskan Pak. Yang pertama flowchart adalah salah satu jenis proses mapping paling umum adalah flowchart. Dalam diagram alir, yakni menampilkan proses dengan perkembangan linear. Format ini cukup sederhana yaitu kita hanya perlu mencantumkan detail singkat untuk menguraikan alur. Flowchart biasanya digunakan untuk menggambar input dan output suatu proses, meningkatkan komunikasi tim, mendokumentasikan alur kerja baru, serta menganalisis workflow. Kemudian yang kedua ada relationship map, yaitu peta hubungan menampilkan interaksi divisi atau proses satu dengan yang lainnya. Setiap simpul mewakili individu, divisi, atau perusahaan yang terlibat dalam proses bisnis. Jadi terdapat arah panah juga yang menjelaskan hubungan tiap bagian dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada value stream maps. Value stream maps adalah cara menggambarkan alur informasi dan sumber daya secara rinci selama proses berlangsung. Tipe pemetaan ini cocok untuk mengevaluasi proses dan menilai penjadwalan agar bisa ditingkatkan dan lebih efisien. Kemudian ada CPOC-R. Jadi ini suatu pemetaan yang berbentuk kolom yang terdiri dari supplier, input, proses, output, customer, dan requirement. Jadi Ya, bisa kasih contoh satu bisnis yang kamu gunakan proses mapping ini untuk menganalisis satu bisnis gitu. Kan ini judulnya memetakan bisnis kan. Contoh, bisnis apa? Di mappingnya gimana itu? Kalau gitu diterapkan untuk mencari gagasan peluang itu gimana bunyinya? Bukan kita mendefinisikan apa itu flowchart, apa itu diagram alir, bukan itu. Tetapi contoh praktisnya. Gimana tuh Mas? Mungkin bisa kita terapkan ketika kita sedang memulai atau memanajemen suatu usaha, Pak. Jadi bisa menerapkan manajemenisasi dengan cara-cara yang tadi, Pak. Begitu, Pak. Saya masih belum paham juga, belum nangkap gagasanmu. Jadi mungkin seperti misalnya kita sedang memulai usaha, misal usaha SPBU. Jadi ketika kita sedang manajemen bisnis seperti SPBU tadi, kita harus menerapkan beberapa cara-cara proses mapping dalam manajemen tadi, Pak. Seperti flowchart, relationship, value stream map, CPOC, dan lainnya, Pak. Iya, itu gimana? Iya, saya tahu itu. Terus gimana? Contoh, mau bisnis apa nih? Kasih contoh deh. Contoh, gitu. Terus di mapping gitu. Apa ya? Ini kebanyakan teknis-teknisnya gitu. Jadi kita mau mapping peluang bisnis. Coba cara mapping peluang bisnis, memetakan. Kira-kira kalau kita mau usaha deh, gampang. Usaha apa yang memungkinkan hari ini misalnya?
Coba apa? Menurut sampean apa itu? Usaha yang paling memungkinkan pertama, memungkinkan untuk kita lakukan dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita, dengan SDM kita, juga dengan selera kita. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kayak sampean misalnya, ini teman-teman mahasiswa yang pulang dari Sudan, lihat potensinya apa saja, terus peluang bisnisnya dari ini apa, gitu. Kita kan nyari peluang. Kalau kalau di zaman saat ini mungkin lebih seringnya bisnis jualan online gitu ya, online shop gitu. Jadi kita bisa melakukan aktivitas keseharian juga bisa disambi dengan kita jualan gitu Pak, tanpa mengganggu aktivitas kita. Jadi Poin kan kita, dari jualan itu apa? kenapa? Hal yang paling utama dalam seni berdagang itu apa? Mengetahui peluang Pak, peluang dan kebutuhan masyarakat sehingga Nah, itu kan. Jadi poin dari bisnis itu adalah apa yang paling dibutuhkan oleh orang sehingga bisnis kita itu akan diserap oleh masyarakat. Nah, sekarang kalau di mapping, peluang yang paling memungkinkan kita apa? Coba kita lihat, bisnis yang paling menguntungkan hari ini apa? Kalau di mapping, mungkin nggak kita masuk ke dalamnya gitu. Kira-kira apa? Mungkin Pak tergantung daerah masing-masing Pak. Kalau di daerah saya itu misalnya nih Pak, mapping bisnis di sini tuh kan karena sedikit mungkin ya nggak pelosok juga enggak, tapi di sini tuh ada satu rumah dia tuh kayak kan dulu tuh sepertinya tuh kayak warnet. Nah di sini tuh lebih ke wifi yang berbayar tapi ikut kayak di voucherin kayak gitu. Terus di situ mereka eh, dikasih waktu mau berapa jam nanti itu dibayar, tapi sistemnya kayak warnet tapi di sini tuh wifi gitu. Kayak warnet tapi wifi. Di Nah, daerah mana? di daerah Cirebon. Oh, daerah Cirebon. Nah, itu misalnya satu contoh itu ya, bisnis komunikasi gitu ya. Ternyata yang paling memungkinkan di Cirebon itu daya beli masyarakat. Jadi tidak hanya daya beli ya, style masyarakat juga dibutuhkan untuk kita tahu. Ini dari bisnis kan kita diserap ya, diserap pasar. Misalnya satu contoh gampang deh, makanan misalnya. Di wilayah-wilayah tertentu, misalnya kalau ke Semarang, ke Demak, ke Kudus, itu masih banyak makanan. Semarang paling banyak, Pekalongan banyak. Begitu mulai Pati ke timur, kok jarang. Kenapa? Nah itu harus diselidiki juga. Ternyata style masyarakatnya, kan harus di mapping. Oh, style masyarakatnya apa? Style masyarakatnya itu orang males makan di luar. Dan itu belum menjadi habit. Sehingga seberapapun kau bikin warung makan yang hebat di daerah Rembang ke timur, tidak diserap oleh pasar, gitu. Misalnya begitu. Nah, itu satu contoh ya. Terus sama dengan tadi, di Cirebon, ini kondisinya. Tapi harus diprediksi juga kan, seperti tadi, siklusnya berapa lama itu gaya hidup orang yang mau menggunakan warnet di daerah Cirebon, semacam warnet tapi wifi gitu. Terus potensinya berapa ini gitu. Terus kira-kira kepantasannya gitu. Ada alumni Sudan tiba-tiba buka itu, kira-kira kepantasannya bagaimana? Kan itu juga style dan kepantasannya itu di mapping kan satu persatu yang paling memungkinkan kan. Jadi ada banyak peluang dalam profesi. Saya kasih contoh ya. Ada satu buku namanya Mengelola Hidup Merencanakan Masa Depan. Itu tulisannya dari MH apa namanya Umar Wadaud Ibrahim. Dia ngasih contoh, ini memantik kreativitas kita. Sebenarnya di dunia ini terlalu banyak yang bisa dikerjakan. Tinggal kita mau. Jadi kalau guru saya bilang itu uang ada dimanapun, tergantung kau kuat mengambilnya atau tidak. Gitu. Satu contoh, kalau kita mau masuk bisnis, dipetakin bisnis ya. Bisnis misalnya kita ngomong mau jadi petani. Begitu petani kan kita mapping dulu. Di mapping itu maksudnya
Kita mau memilih apa ini di petani ini? Apakah kemudian mau ke tanam pangan, itu ya? Tanam pangan berarti kita fokus pada padi, jagung atau kedelai, misalnya gitu, ya kan? Kalau kemudian peternakan, kalau peternakan itu ayam, sapi, kambing. Dilihat serap pasarnya gimana, orang sering tanya, kamu jualan sapi gitu ya, tapi yang dijualnya di Kudus masih kuat, pandangan Sunan Kudus itu orang nggak boleh makan sapi kan, susah, ya kan gitu. Terus kalau perikanan itu bisa ngambil gurami atau lele atau bandeng atau ikan hias atau udang. Sekarang itu, terus kemudian ditambah kreativitas. Kalau kreativitas bagaimana? Oh, Bandeng itu sukanya di presto gitu misalnya. Itu kan bagian dari kreativitas itu. Nah, sekarang industri apa saja? Dicek aja, elektronik, ada televisi, ada radio, ada komputer. Mau spek yang mana? Ada garmen, ada busana muslim. Sekarang yang paling kuat itu justru kan busana muslim. Atau teman-teman itu misalnya meyakinkan, bisnis yang paling ini sekarang misalnya ada 3 bisnis yang hari ini menjadi kecenderungan kuat. Yang 3 bisnis itu kayaknya lekang likul limakan walikul zaman. Apa itu 3 bisnis itu? Yang pertama, bisnis kesehatan. Semua orang takut sakit. Dan tidak ada ceritanya orang sakit itu menawar-nawar obat, ya kan? Nah, sekarang ada kecenderungan masyarakat itu suka dengan bisnis herbal gitu. Jadi kalau begitu cara hidup sehat itu menjadi kebutuhan utama masyarakat modern hari ini. Gitu. Banyak hal yang bisa diedukasi gitu, di kreativitasnya gitu. Pernah nggak siapa itu Yedan atau siapa gitu, konsultan tapi sekaligus bisnis itu. Misalnya kalau teman-teman di Sudan itu memperkenalkan betapa pentingnya manfaat kurma sambil ngisi pengajian macam-macam gitu ya. Orang kemudian bisa tertarik untuk konsumsi itu. Itu juga bagian dari bisnis yang bisa dilakukan oleh teman-teman gitu. Nah itu satu ya, bisnis kesehatan. Kesehatan kayaknya nggak akan pernah surut itu. Yang berikutnya adalah bisnis air. Orang dulu itu rajanya rokok, sekarang para orang yang punya rokok itu perusahaan-perusahaan punya rokok itu sudah tahu bahwa siklus masyarakat itu nanti akan sadar tentang pentingnya kesehatan. Rokok pada akhirnya akan ditinggal orang. Maka banyak pengusaha-pengusaha rokok itu sebenarnya pelan-pelan sudah mulai buka bisnis air. Air sehat itu kan setiap hari orang kebutuhan air. Nggak akan mungkin kemudian ada satu masa di mana orang akan menghentikan pasokan air. Nah, yang ketiga ini untuk teman-teman apa? Bisnis apa? Bisnis. Jadi ini boleh atau enggak ini? Bisnis pendidikan, kreativitas pendidikan gitu. Kreativitas pendidikan itu kan satu contoh misalnya. Ada matematika teori gasing, ada kan? Matematika gasing. Nyatanya sekolah itu tidak meyakinkan para orang tua bahwa di sekolah itu orang mendapatkan skill ilmu. Makanya kemudian ada bimbingan belajar itu ternyata fundamental. Kita lihat di Pare itu ada perkampungan namanya perkampungan bahasa Inggris gitu ya. Jadi di Pare itu satu contoh bagaimana pesaing kita itu justru adalah kawan kita untuk membesarkan satu wilayah bisnis gitu. Orang itu kalau menganggap kamu buka kursus, sampainya kau buka kursus, kamu khawatir pasarmu nggak ada kan gitu kan. Tapi ternyata kasus Pare kan tidak. Ternyata semua orang bikin kursus di satu kampung, maka kemudian diperluas orang malah dari se-Indonesia orang ke sana semua. Karena untuk mencari kursus yang di mana-mana ada itu kan cuma di apa namanya di Pare gitu ya. Ternyata sekarang di Pare itu kalau dicek sudah mulai ada kecenderungan. Kalau ada nggak kecenderungan orang mau fokus ke Timur Tengah kan mungkin gitu. Teman-teman misalnya sepakat bikin perumahan bareng di satu kampung bareng, tinggal bareng, lalu kemudian bisnis sendiri-sendiri, buka kursus bahasa Arab sendiri-sendiri, itu bisa jadi sangat membesar. Nah itu satu contoh. Ada sekarang rame menjamur sekolah-sekolah apa
Hal yang unik ini, dulu orang ke pesantren itu biasanya orang-orang tidak punya, itu dulu. Tapi hari ini kan aneh gitu, suka atau tidak suka, nggak tahu itu kecenderungan masyarakat sekarang itu dengan dunia yang tidak bisa diandalkan ya, dengan environment ya, lingkungan yang sangat mengkhawatirkan orang tua berani bayar mahal supaya anak mendapatkan lingkungan yang terbaik. Tetapi anak tidak menderita. Itu kadang-kadang ilmu pendidikannya gimana? Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kan marah itu pesantren-pesantren yang harganya orang masuk saja 50 juta, 80 juta gitu. Pesantren itu untuk kalangan menengah ke atas. Kalau dulu itu kita yang tidak punya ke pesantren. Itu gimana tuh? Kita jangan ngomong berdebat bahwa itu ilmu jangan dibisniskan ya. Saya tidak ingin berbicara tentang itu, tapi kita mau lihat dalam ilmu kebutuhan masyarakat itu, ilmu kebutuhan masyarakat itu. Karena bisnis kan filosofinya kemarin adalah ta'awun. Kita menolong, menyediakan sesuatu yang dibutuhkan orang. Dan orang juga harus menolong kita karena kita telah berjerih payah di situ. Nah itu maksud saya di mapping begitu loh. Banyak sekali di keliling kita, banyak yang di ini kan. Saya punya cerita begini. Saya punya dulu yang namanya Profesor Laude. Dia bilang begini, banyak bisnis hari ini itu yang orang tidak sadar. Tinggal berapa kuat kita mau ngambil uang. Dia ngasih contoh. Misalnya bisnis karena jaringan informasi. Dia punya jaringan di dunia ini. Sebenarnya hari ini kan dengan kecenderungan Anda melihat bumi ini yang semakin memanas, itu kan sebenarnya di belahan dunia, di Eropa itu sudah ada kesadaran bahwa tugas menjaga bumi ini menjadi kewajiban bersama. Maka perusahaan-perusahaan di Eropa gitu ya, dia diwajibkan untuk membayar pemeliharaan lingkungan. Nah, pembayaran lingkungan itu dananya itu ada di Inggris. Nah, di Inggris kemudian dilarikan ke negara-negara berkembang. Satu upaya untuk mencoba mengatasi lingkungan itu bisa diuangkan. Contoh yang paling gampang itu dulu saya pernah diajak keliling ke Indonesia ke pejabat-pejabat di bagian kebersihan kota. Kan ada yang mengelola sampah gitu. Sampah itu adalah sumbangan terbesar, apalagi di tempat kita ya. Itu menghasilkan gas namanya gas metana. Gas metana itu punya daya rusak lebih kuat, berapa kali lipat itu daripada gas pada umumnya ketika lepas di atas di atmosfer gitu. Maka ada teknologinya yang memungkinkan gas metana itu dialihkan energinya gitu. Ketika energinya ada alatnya dialihkan, berapa yang terserap gas metana sehingga tidak naik ke merusak lapisan ozon itu, maka kemudian bisa diuangkan di Inggris. Nah ini satu contoh ya, sesuatu yang nampak kita anggap sebagai bukan pekerjaan ternyata bisa dijadikan pekerjaan. Nah, kembali ke tema kita tentang kreativitas, maksud saya kita mapping begitu ya, kita mapping, teman-teman latihan untuk mapping apa yang bisa dikembangkan di dunia bisnis itu. Di bisnis itu banyak sekali ya contoh kreativitas di dunia bisnis. Kalau Anda pernah kreativitas itu misalnya kreativitas yang berkesinambungan, ada kreativitas yang lahir dari usaha berkesinambungan. Produk-produk yang berkesinambungan seperti apa? Karena melengkapi dari apa yang sudah ada. Orang berpikir untuk melengkapi atau orang berpikir untuk menyempurnakan. Dulu ada sepeda, lalu orang berpikir kreatif memunculkan motor. Motor itu masih kehujanan, muncul yang namanya mobil. Sama saja, dulu orang telepon, yang penting suaranya nyampe. Tetapi orang tidak dipuaskan secara emosional kalau hanya mendengar suara saja, gitu kan. Maka kemudian butuh gambar. Nah, begitu dikasih gambar, muncullah yang namanya video call. Video call kemudian muncul, itulah kreativitas. Tidak cukup dengan video call, orang harus bisa memungkinkan yang berdiskusi tidak hanya 2 orang, harus banyak orang. Maka kemudian muncul yang namanya Zoom, yaitu kreativitas. Nah, di transportasi kita tahu orang itu
malas untuk berdebat kepada harga, takut orang keblondrok kalau orang Jawa bilang. Sehingga kemudian gimana caranya mengundang orang datang ke rumah kalau butuh tumpangan. Muncul yang namanya bisnis ojek online gitu, di mana harganya sudah ketahuan dulu. Sama saja dengan orang males pergi ke toko-toko. Kita sudah capek keliling satu toko nggak dapat barang. Lebih enak buka scroll gitu ya, nyekrol saja. Gitu. Nah seperti tadi yang dibilang apa warung itu ya. Nah itu juga bagian kreativitas. Nah ada juga misalnya di makanan. Makanan kalau teman-teman yang di Bandung ada yang namanya serabi. Dulu serabi kan jajan biasa saja ya, jajan serabi, jajan pasar aja. Tapi ada yang kemudian mengelola menjadi warung serabi tempat nongkrong. Saya pernah ke Bandung itu diajak teman itu satu tempat isinya itu serabi saja. Tapi serabi mau cari serabi rasa apa saja ada di warung itu. Nah itu kan kreativitas. Ada serabi coklat, ada serabi apa namanya. Itu kan kreatif ya. Jadi kreativitas itu berpikir untuk melengkapi dan melihat bagaimana kecenderungan orang. Ada kesukaan, ada Ini mau memindahkan. baku pukul terus. Sudah Ustadz ini mau baku pukul terus. Satu, ada contoh misalnya, saya terpantik juga begini. Ada orang biasa kan teman-teman itu nyuci mobil gitu. Kalau di tempat-tempat besar itu kan ada pencucian mobil gitu. Orang kalau nyuci mobil nungguin mobil dicuci, kalau kita orang sibuk males nggak? Paling berat itu kan mencuci mobil karena kayak buang-buang waktu kan di tengah rutinitas kita gitu ya. Tiba-tiba kita harus mencuci mobil kita gitu. Dan nyuci mobil kadang-kadang antri butuh waktu 1 jam 2 jam. Nah, ada orang yang kemudian cerdas berpikir gitu. Saya pernah ketemu di daerah Semarang itu. Ini kreatif bagi saya ya. Di bawah itu cuci mobil, tapi di atas sedikit itu ada restorannya. Artinya orang sambil nunggu nyucian mobil, dia bisa bekerja di restoran. Tapi kalau ada orang yang bermalas-malasan, di samping mobilnya sedang dicuci, maka dia pijat. Di atasnya lagi ada jasa pijat. Itu keren juga itu, jasa pijat, orang pijat lelah itu di tempat pencucian mobil, digabungkan dua hal pekerjaan yang berbeda digabungkan, itu juga bagian dari kreativitas. Nah, kadang-kadang kreativitas itu menciptakan produk-produk yang unik. Misalnya satu contoh, kita biasanya orang punya rumah itu mau ganti dinding, cat dinding rumah itu kan mahal sekali, apalagi mau pasang marmer di dinding rumah gitu. Mau padahal orang pengen ganti suasana, paling 1 tahun itu rumahnya itu suasananya berbeda gitu. Maka dari kecenderungan orang yang pengen berbeda itu kemudian ada orang yang berpikir kreatif, kenapa tidak membuat yang lebih mudah ditawarkan kepada orang, maka dia jual apa itu wallpaper gitu, wallpaper yang paling memungkinkan untuk rumah dirubah kapan saja gitu. Terus ada lagi apa, daripada ganti cat kan, jadi ganti wallpaper. Ada di sekarang kadang-kadang orang ngimpi gitu ya, mau melihat salju tapi jauh banget, masa mau melihat salju harus di Eropa. Sekarang kita temukan di mal-mal itu sekarang sudah ada tempat bermain yang di situ itu diciptakan bagaimana salju buatan. Jadi orang bisa main ski tanpa harus pergi ke Eropa. Itu kan bagian dari kreativitas. Anak-anak mau dicukur. Gampangannya kalau dicukur anak-anak nggak bisa konsentrasi. Dia butuh apa? Butuh pengalihan saat dicukur. Kalau nggak ngambek dia. Apa yang harus dilakukan? Maka di tempat di tempat cukur itu dibikin kayak mobil-mobilan gitu ya. Itu bagian dari kreativitas juga, sehingga menampung. Nah,
Anak yang cukur di situ harganya tentu lebih mahal. Kalau cukur di daerah Semarang itu biasanya satu potong itu 15.000. Kalau anak-anak yang naik mobil menjadi 20.000. Itu kan bagian dari apa namanya, kreativitas. Ada juga restoran yang orang menyentuh. Jadi ini kepandaian kita menyerap keinginan pasar ya. Ada orang mau ketemu relasi, tapi kalau ketemu relasi sementara dia punya anak harus dibawa. Nanti ribet, anaknya ganggu juga, mau ngobrol-ngobrol santai nggak bisa. Gimana salah sih? Maka disiapkan restoran, di mana restoran itu di sampingnya disediakan tempat bermain yang masuk dalam area restoran yang kemudian tertutup sehingga anak itu terkontrol. Bapaknya senang bisa ketemu sama relasi, ngobrol di restoran, sementara anaknya nyaman bermain di itu. Itu ya juga bagian dari kreativitas. Jadi banyak kita bisa temukan kreativitas di sekitar kita. Ada orang sibuk mau makan, tapi dia malas ngantri. Apa yang terjadi? Dimunculkan yang namanya drive-thru gitu ya. Pakai mobil saja muter itu. McD biasanya itu pakai drive-thru. Itu bagian dari kreativitas. Kita kan dulu tidak pernah membayangkan loh yang namanya apa namanya trotoar itu disulap sama anak jalanan menjadi catwalk gitu kan yang kemarin viral itu kan sebenarnya luar biasa itu daya kreativitas, bahwa pemberitaan terhadap kreativitas itu juga tidak didominasi oleh pemilik televisi, bahkan anak-anak jalanan saja itu bisa mengintervensi dunia mode gitu, dengan cara mereka bikin catwalk elegan gitu. Lalu muncul orang yang tidak suka melakukan normalisasi gitu ya, normalisasi. Tapi itu satu-satu contoh bagaimana kreativitas itu bisa dilahirkan. Banyak sekali kreativitas ada di sekitar kita. Kalau kita dalami betul, maka sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Gitu. Usaha selalu ada saja. Gitu. Nah, yang harus difikirkan bagi teman-teman itu juga kayak saya pribadi begini. Ya. Kalau nasihat para ulama-ulama dulu kan kalau bisa itu kita punya bisnis cadangan sehingga ketika kita mengajar itu tidak menggantungkan uang, tapi juga tidak berkah gitu misalnya. Nah, kira-kira apa sekarang pertanyaannya? Bagi para kiai-kiai masaya-masaya kayak panjenengan itu kira-kira bisnis yang cocok, yang kemudian halal, tetapi kemudian mendapat income tanpa kemudian mengganggu aktivitas panjenengan sedaya mengajar. Kira-kira apa? Izin menjawab. Kira-kira apa? Nah, coba silakan dijawab untuk Pak. Ya, kalau kiai yang di sini ya Pak, itu masih ada sawah. Jadi itu kayak masih petani, tapi petaninya apa sih dikerjakan oleh nyewa orang. Jadi jadi sawahnya tuh emang masih luas. Jadi tahu apa? Jadi yang ngerjain itu misalnya kayak petani lainnya, terus baru nanti hasilnya itu tanpa mengganggu kiainya tersebut. Gitu. Jadi kayaknya tetap bisa ngajar ngaji, ngurusin pondoknya. Nah, yang sawahnya itu ya yang ngerjain orang lain, tapi income juga buat kayaknya itu. Nah, kalau itu kan sesuatu yang sebenarnya dari dulu dilakukan para ulama-ulama kita kan memang kebetulan. Maka kalau kita lihat dalam catatan sejarah gitu ya, rata-rata para ulama-ulama maknanya orang kaya. Kalau nggak kaya kan dia nggak nyampe belajar ke Timur Tengah. Ya kan nggak ada keberanian kan zaman dulu gitu. Maka punya sawah yang besar. Kalau tadi kan jenengan dikerjakan orang ya sharing. Kalau dulu nggak gitu. Kalau dulu adalah para kiai itu karena dia punya lahan yang luas, santri itu apa namanya belajar, mereka tidak dipunguti biaya kan, mereka nggak dipunguti biaya, tetapi mereka diminta tenaganya, ya kan? Maka dari pagi sampai siang misalnya, oke dari jam 8 sampai siang mereka nyangkul di sawah, nanti habis duhur mulai ngaji sampai malam, artinya apa namanya hasil dari panen itu bisa menghidupi para santri semuanya. Nah, itu dilakukan juga di daerah mana itu? Di Bandung apa di Bogor itu ada pesantren Ciwede. Iya kan? Itu banyak itu di Bogor dilakukan itu. Nah,
Itu di satu sisi bagus, tapi maksud saya tidak mengikuti zaman ini, memantik hal yang baru. Oh, kita bisa melakukan ini dong, kreativitas gitu, apa kira-kira yang memungkinkan. Zaitun dulu kan pernah bikin begitu ya, orang datang nggak usah bawa uang, tapi bawa sapi gitu, satu. Nanti sapi itu dikelola bersama, jadi peternakan sapi bersama, nanti penghasilannya itulah yang buat menghidupi para santri. Nah, kita harus berpikir kreatif itu memang. Kita harus mulai berpikir kreatif, ini kan ke zaman gitu ya. Kalau zaman dulu para ulama-ulama kerjaannya apa? Rata-rata para ulama itu kerjaannya kan juru tulis. Karena zaman dulu belum ada mesin fotokopi kan. Maka ulama itu menuliskan apa namanya, menyiapkan naskah gitu. Siapa pesan itu kayak pengrajin naskah, pesan buku butuh waktu 3 bulan. Dituliskan dari awal sampai akhir gitu kan. Kan banyak itu kita cerita. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman apa? Memudahkan. Kreativitas itu juga bagian dari solusi misalnya. Bagaimana pelajaran nahwu shorof yang kalau di pesantren itu kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun nggak paham-paham. Nah, pengalaman teman-teman yang kemudian sudah di luar negeri, bisa kok metodenya begini gitu. Di cara belajar yang semestinya ditempuh oleh orang 3 tahun disulap menjadi 10 bulan saja. Bisa nggak itu tantangan teman-teman? Nah, gitu. Sekarang sudah mulai banyak kan begitu kan. Tidak hanya nahwu shorof, tetapi muhadasah. Orang masuk ke situ mencari. Karena orang kecenderungan sekarang gini loh, orang yang punya apa namanya, orang yang berpendidikan, yang punya uang gitu ya. Mereka tidak mau anaknya dibebani oleh mata kuliah yang tidak, atau mata pelajaran yang tidak perlu. Maka mereka mencari terobosan, bahkan mereka lebih memutuskan homeschooling. Yang penting ada ijazah, tapi mereka bikin kurikulum sendiri. Nah, kalian kan bisa, misalnya teman-teman bisa satu tim, kemudian kontrak wali murid itu dikontrak, speknya pengen apa, setiap satu penerimaan murid baru, spek kebutuhannya mau gimana, maka kurikulum itu yang diperbanyak. Saya kan bisa gitu. Nah, itu kalau di pendidikan ya, di dunia pendidikan. Misalnya lagi jalan yang lain. Kalau di pesantren-pesantren besar, oke, kita tidak masalah kalau pesantren besar, tapi pesantren yang baru merintis. Kalau pesantren besar seperti Sidogiri misalnya. Sidogiri itu pesantren yang Kemenak saja, kawan-kawan saya di Kemenak Pusat itu bilang Sidogiri itu pesantren yang dalam tanda kutip sangat angkuh, gitu. Tidak pernah mau menerima bantuan pemerintah. Kenapa? Karena koperasi untuk santrinya saja itu sudah omsetnya miliaran itu per hari. Ngapain butuh bantuan pemerintah? Dia nggak butuh. Nah, itu ada kayak gitu. Nah, ini kita diminta ini kita untuk kreatif ya, biar jadi apa namanya, jadi menjadi orang yang kemudian tidak menengadah ya. Kalau menengadah itu kan menjadi kiai tidak wibawa. Sedikit-sedikit mengajukan proposal itu kan tidak wibawa. Secerdas apapun Anda, tapi kerjaannya keliling minta proposal kayak gitu kan. Jadi tidak wibawa. Ya, oke. Jadi itu ya poin-poin tentang kreativitas ya. Kreativitas itu memang kadang-kadang kreativitas lahir karena apa? Karena kita melihat, mengamati dan menemukan hal yang kurang dari orang, kita mau melengkapi. Itu sebenarnya sederhana gitu. Yang kedua adalah banyak bergaul. Maka tadi Anda bilang apa? Amati ATM, amati, tiru dan modifikasi. Modifikasi itu tambahkan sedikit. Itulah bagian dari kreativitas. Amati, tiru, dan modifikasi. Maka kita harus rajin-rajin. Dulu kalau saya punya pengalaman ya, saya punya kakak saya itu kerja di penerbitan waktu itu. Hari ini sudah tidak di penerbitan. Jadi dia amati gitu, dari tulisan-tulisan orang. Lalu kemudian dia tiru. Kadang-kadang saya lihatnya agak risih gitu. Dia agak tiru. Misalnya dia nemu ada buku Santri Priayi Abangan, karyanya Clifford Gert. Gitu. Terus dia mau cari judul yang kira-kira eye-catching, cocok seperti pola itu, Santri Priayi Abangan. Lalu kemudian dia keluarkan
dia terbitkan satu buku di penerbitannya, dia kasih judul Arus Cina Islam Jawa. Gitu. Arus Cina Islam Jawa. Gitu. Nah itu agak mirip ditambahi. Gitu. Nah itu. Tapi kadang-kadang tapi kadang-kadang kayak gitu juga harus ada etikanya ya. Ada kawan lagi dia misalnya dia mau bikin penerbitan, penerbit yang sudah masyhur namanya Republika, lalu dia bikin Republikata. Nah itu yang kadang-kadang etikanya harus diperhatikan. Kan ada Aqua, lalu diganti apa? Agua gitu. Itu etika itu ya amati tiru modifikasi tapi juga jangan mirip banget. Kalau mirip banget itu namanya nggak punya etika. Ada Aqua diganti Agua gitu. Apalagi banyak kan gitu. Meleset-melesetin sedikit itu untuk menjebak orang gitu dari yang itu. Nah gitu. Jadi saya kira kita mulai belajar bagaimana menghadapi dunia ini. Jadi poinnya dalam pertemuan kali ini itu sebenarnya adalah kalau kita mau bertahan di dunia bisnis itu sesungguhnya kuncinya adalah inovasi dan kecepatan gitu. Orang yang terlalu istiqomah gitu ya, tidak mau berubah sama sekali ya dia ditinggal orang. Seberapapun besarnya dia, kemudian waktu membuktikan dia sudah tidak berfungsi gitu. Di era saya contohkan itu. Saya pernah kemarin kalau nggak salah udah ngomong ya. Saya waktu mahasiswa itu tahun 2098 saya mahasiswa S1. Lulus 2000 itu S1-nya. Lalu kemudian kuliah lagi 2000 berapa itu? 16 kah? 2006 kok 15. Nah, pada era 2003 sampai 2010 itu saat produktif saya. Dari 2003 sampai 2010 itu saya bikin buku itu mungkin sekitar 18 buku gitu. Saya bayangkan bahwa hari ini ketika usia saya sudah sampai 40 itu saya sudah berhenti. Karena saya menganggap bahwa dunia itu stabil gitu ya. Berhenti maksudnya apa? Saya tinggal ngajar-ngajar saja. Sementara buku saya tinggal cetak gantian aja 18 buku itu kan sudah banyak. Dan buku waktu itu bisa menghidupi ini buat nikah aja bisa satu cetakan buku. Nah ternyata di era sekarang begitu tahun 2020 dunia udah berubah. Kita sudah tidak bisa mengandalkan hidup dari royalti pembelian buku, ya kan? Kenapa? Karena mahasiswa sudah tidak minat dengan buku. Terus ada orang yang suka baca, tetapi kemudian dia sukanya apa? PDF. Udah nggak mau beli cetak. Gitu. Dunia berubah. Kalau kita kemudian tidak berubah, kita menjadi tidak valid lagi, tidak direcognize, ya, tidak dikenal. Gitu. Nah itu loh satu contoh gitu ya. Sesuatu yang kita bayangkan akan mapan di era berikutnya ternyata dunia sudah tidak menghendaki begitu. Jadi realitas jadi berubah. Hari ini mesin hari ini yang namanya ketik ya sebagus apapun mesin ketik udah nggak kepakai. Ya kan gitu, orang sudah pakai laptop semuanya. Sebentar lagi juga sudah tidak ada, dulu masih ada jasa pengetikan laptop. Mungkin kalau teman-teman itu jasa apa itu? Pengetikan bahasa Arab gitu. Mungkin di beberapa perguruan tinggi itu diperlukan loh. Orang tidak semua familiar untuk ngetik bahasa Arab gitu. Atau kalau teman-teman tahu itu setiap orang bikin tesis ataupun disertasi hari ini diwajibkan untuk bikin abstraksi pakai bahasa Arab. Dan itu peluang bagi teman-teman gitu. Oke, mengarabkan satu halaman secara profesional dan bermutu. Sehingga disertasi ini bisa diterima itu berapa gitu. Kalau kemudian kemudian teman-teman punya relasi di satu perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu mewajibkan mahasiswanya itu bikin abstraksi pakai bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Ternyata tidak hanya mahasiswa kan, dosen-dosen kalau menulis jurnal sekarang harus ada abstraksinya pakai bahasa Arab. Itu juga peluang bisnis bagi teman-teman, misalnya gitu ya. Jadi itu seberapa kreatif kita. Gitu. Baik, saya kira itu sudah hampir jam 8 ya, alhamdulillah. Izin bertanya Pak. Ya silakan.
mengenai tugas saya untuk kelompok selanjutnya kan judulnya perencanaan bisnis. Itu maksudnya kita buat apa namanya PPT-nya apakah perencanaan bisnis secara umum atau perencanaan bisnis syariah begitu Pak. Itu aja sih Pak. Saya kira nanti kalau bisnis syariah secara khusus nanti agak berat juga, secara umum saja sih. Dan itu nanti akan menjadi tugas akhir kita ke situ. Jadi berarti perencanaan bisnis secara umum aja Pak ya? secara umum saja. Jadi lebih mudah untuk kita diskusikan gitu ya. Bagaimana merencanakan bisnis kan tadi melihat peluang, itu mengukur pasar, itu memberikan jelas kebutuhan pasar bagaimana gitu. Harus ada analisisnya begitu. Efektif atau tidak. Kalau kasih modal begini, ini modalnya berapa gitu. Satu saya kasih contoh. Saya pernah ketemu salah satu ini ilmu mahal ini. Saya ceritakan ke teman-teman ini. Ilmu praktek bisnis itu. Saya pernah ditanya begini sama ini pelaku bisnis, dia bilang begini, Mas Mujib penghasilannya apa saja? Dia bilang tanda orang yang keluar dari zona orang yang stabil secara ekonomi itu ya. Itu dia harus ada pemasukan bulanan satu. Tapi kalau mengandalkan pemasukan bulanan itu nggak akan cukup. Kata dia, dalam hidup ini kita harus punya pemasukan harian. Ada pemasukan bulanan, ada pemasukan harian. Saling ngeslup lah. Lalu ada pemasukan 3 bulanan. Terus ada pemasukan tahunan. Dia ngasih contoh. Ya. Dia punya kampus. Dia punya kampus. Kampus itu dia nggak otak-atik. Semua itu kan biaya untuk bayar dosennya macam-macam itu. Dia ngambilnya waktu penerimaan mahasiswa baru saja. Penerimaan mahasiswa baru kan ada uang apa itu istilahnya, uang gedung nggak? Nah, rata-rata karena jumlah mahasiswa dia itu lebih dari 3.000 setiap angkatan, maka dia masuk ke kantong dia setiap tahun itu 10 miliar minimal. Itu pemasukan tahunan namanya, atau dia bilang. Tapi dia merasa kalau tahunan saja nggak cukup, harus ada yang namanya harian. Contohnya sederhana, dia bisnis harian akhirnya. Hariannya apa? Dia bikin kolam renang. Karena kolam renang orang akan datang setiap hari. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan harian. Lalu dia nasihati saya misalnya, kalau bagaimana dengan bisnis bulanan? Bisa, bisnis bulanan bikin kontrakan, itu sebulan sekali. Jadi beda-beda, harus saling ngesrup. Selama pemasukan kita hanya mengandalkan 1 bulanan saja atau harian saja, maka tidak akan cukup untuk kehidupan ini, kata dia. Karena kebutuhan yang paling banyak realitasnya adalah kebutuhan sosial nantinya, bukan kebutuhan makan. Kebutuhan makan mungkin terpenuhi, tapi kebutuhan sosial, tiba-tiba punya saudara sakit, tiba-tiba harus ikut besan gitu ya, di tempat yang jauh. Tiba-tiba harus nengok anak di pondok gitu. Nah, gitu-gitu itu kebutuhan-kebutuhan sosial yang lebih. Nah, teman-teman harus mikirkan kira-kira dalam hidup ini harus ada minimal itu 3 pemasukan yang berbeda. Nah, teman-teman bisa misalnya Sudan, oke. Gimana caranya nih? Pemasukan 3 bulanan deh. Gampang, pemasukan 3 bulanan itu bisnis umroh. Berarti setiap 3 bulan sekali dapat rezeki umroh gitu. Nah, hariannya ngajar gitu misalnya, bulanannya ngajar. Sekarang cari yang hariannya. Hariannya apa nih? Jual es di rumah gitu, es tung-tungnya gitu. Jadi hariannya. Jadi kebutuhan harian tidak mengganggu uang yang datang bulanan dan tidak mengganggu karena kadang-kadang kita punya kebutuhan tahunan loh. Tahunan itu seperti misalnya kita harus silaturahmi pada waktu Lebaran, itu biayanya besar sekali. Mungkin kalau teman-teman masih menggantungkan ke orang tua, nggak pernah kepikiran itu. Tapi bayangkan orang tua itu, berapa yang harus diinikan. Menyiapkan untuk makanan, menyiapkan untuk keponakan ngasih sangu, dan lain-lain sebagainya. Menyiapkan untuk mudik, dan lain-lain sebagainya. Belum beli baju. Gitu. Nah itu, nanti kita belajar pelan-pelan. Saya kira itu ya. Bagaimana pahami?
Baik, saya kira itu saya cukupkan untuk pertemuan. Udah di absen belum tadi? Belum, Pak. Belum, Pak. Kita absen dulu ya. Mas Abdul Aziz. Ada Mas Abdul Aziz? Mas Ahmad Hilmi Fuadi. Ada. Hadir Bapak, hadir. Al-Farisi. Hadir Pak. Oke, ada. Ahmad Farhan. Ada Ahmad Farhan? Nggak ada, Pak. Oke. Aiman Abdurrahman. Hadir Pak. Alfiadihi. Hidayani. Alfiadi nggak ada. Ali Haidar. Hadir Pak. Anissa. Hadir, Pak. Anwar Jailani. Hadir Pak. Arif Wahyu. Arif Wahyu. Atika Maula. Hadir, Pak. Ada Atika Maula? Hadir, ada. Erik. Erik Jailani. Hadir Pak. Hadir Pak. Fahri. Ada Mas Fahri? Yufarul Fikri. Hadir Pak, hadir. Gugus Budi Hartawe Hadir, tadi Pak. ada ya. Hadir Pak. Hayatul Fahri. Hayatul Fahri. Iin Inaratul Jalalah. Hadir, Pak. Ismiati. Dia. Ismiati. Emang kelihatan ya? Kelihatan. Hadir, Pak. Ada nggak Ismiati? Ismiatul hadir, Pak. Hadir, Pak Ismiatul. Ismiatul. Ya, Ismiatul. Sorry, Ismiatul ya. Ya, hadir, Pak. Kasman. Laila Agnia. Laila Agnia. Lobby Pangestu. Lutfiana. Ada Lutfiana? Hadir, Pak. Muhammad Hanif Mu'affa. Sahrul Ibrahim. Hadir Pak. Mubarakatul Aulia. Muhammad Fathul Mubin. Hadir Pak. Muhammad Rifki Ramdan. Muhammad Afifuddin. Hadir Bapak. Muhammad Albaro. Hadir Bapak. Ahmad Falah. Muhammad Al-Falah. Muhammad Arifin. Muhammad Didi Izzuddin. Hadir Pak. Ada Hadir. Hadir Pak. Hasan Albana. Hadir Pak. Iqbal. Hadir Pak. Kais Reza Pahlevi. Hadir Pak. Muhammad Sabikul Umam. Muhammad Saiful Arifin. Hadir Saiful Pak. Arif. Hadir. Yazid
Hadir, Pak. Yazid Al-Khaira. Hadir, Pak. Ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Ikhlasul Raid. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Rizky. Fajar. Tobroni. Ada. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Rian Alvita Hafid. Rizky Fajar hadir, Pak. Salim. Hadir, Pak. Supriyanto. Supriyanto. Syafiqur Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Teku Raja Aulia Farhan. Hadir, Pak. Thomas. Thomas. Zainal Jamin. Hadir, Pak. Nova Rosawanda. Hadir, Pak. Muhammad Nasir Amin. Muhammad Nasir Amin. Kausar. Hadir, Pak. Ada yang belum? Muhammad Al-Falah, Pak. Alfiadi Hidayani, Apa? Pak. Mohon maaf. Muhammad Al-Falah. Al-Falah. Ya, Pak. Alfiadi Hidayani, Pak. Siapa? Alfiadi Hidayani. Oke, Hidayati mana? Alfiadi Hidayani. Ya. Terus? Hadir. Makasih banyak, Pak. Siapa? Muhammad Al-Falah, Pak. Falah tadi sudah. Nah, cek lagi. Abdul Aziz nggak ada. Ahmad Farhan nggak ada. Tri Utomo. Fahri Ananda Mufti. Ahmad. Hadir, Pak. Hadir. Fahri hadir, Pak. Hayatul Fahri. Nggak ada. Laila Agnia. Izin, Pak. Fahri hadir, Lutfiana. Pak. Siapa? Fiana hadir, Pak. Fahri Hah? hadir, Pak. Fahri Ananda. Siapa? Fahri Ananda, Pak. Suaranya nggak jelas. Siapa? Fahri Ananda, Pak. Oke, Lutfiana. Lutfiana hadir, Pak. Nah, Hanif Mu'afa. Mubarakatul Aulia. Hadir, Bapak. Rifki Ramdan. Rifki Ramdan. Anwar Jailani. Hadir, Pak. Anwar Jailani ada berarti. Erik Jailani Hikmatullah. Hadir, Pak. Hayatul Fahri. Hayatul Fahri. Hanif Mu'afa. Hayatul Fakri hadir, Pak. Hah? Hanif Mu'afa ya? Muhammad Rifki Ramadan. Muhammad Rifki Ramadan. Nggak ada. Muhammad Arifin. Sabiqul Umam. Supriyanto. Thomas. Nasih Amin. Hadir, Pak. Muhammad Hadir. Nasih ada. Oke. Oke, demikian kita tutup pertemuan ini. Aku minggum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.